dilakukan pendalaman, kita langsung bawa ke yang tanpa pengurangan, 12 orang tanpa pengurangan. Namun ada catatan, catatan yang kita perlu penilaian kita masuk pada masyarakat. Artinya secara tidak langsung catatan itu menjadi pertimbangan dari DPW. Boleh kita katakan satu bentuk rekomendasi ya? Catatan bukan rekomendasi, cuma catatan. Visi beliau ini sinkron dengan keadaan masyarakat kita yang mayoritasnya petani. Jadi kalau saat ini kita mendukung Bapak Munadi, berarti itulah yang berkualitas. Iya. Dan menang besar. Kemarin sudah menang, tapi ingin menang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semerup, Kecamatan Airakat Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,6 Andalas FM Radio Nyawagito. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas yang sedang menyaksikan kita melalui streaming, dan juga untuk pemirsa Andalas Channel. Ini di ajang dan terkhusus juga dengan seputar politik. Kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber kita pada malam hari ini terkait Pilkada Serentak 2024. Ada Bang Dodo Haryanto SAP selaku sekretaris dari Nasdem Kabupaten Kerinci, yang mana Nasdem adalah merupakan partai politik yang mengusung pasangan Munadi Morrison dengan nomor urut 3. Kita sapa Bang Dodo. Selamat malam Bang Dodo. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, Bung Andi. iya. Kabarnya gimana Bang Dodo? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Nih Bang Dodo luar biasa ya untuk pilih kemarin. Ya, alhamdulillah. Mengukir sejarah juga ini Nasdem Bang Dodo ya. Ya, alhamdulillah. Berkat kerjasama kita semua dan dukungan masyarakat. 3 kursi Bang. 4 kursi. Oh, 4 kursi, lupa saya. Dan terutama untuk Ketua Nasdem Provinsi lolos ke Senayan ya Bang Dodo ya. Alhamdulillah lolos ke Senayan. Pak Saripasa. Salam untuk pemirsa dan para pendengar Radio Andalas Kabupaten Kerinci khususnya dan Provinsi Jambi umumnya. Dari beliau ya. Dari beliau Pak Saripasa. Baik. Ini 27 November nanti bakalan pesta demokrasi nih Bang Dodo ya, artinya rakyat ataupun masyarakat menentukan pilihan mereka. Tentu penting bagi masyarakat untuk mengetahui jejak rekam daripada kandidat mereka. Nah, ini juga menarik, saya tanyakan kepada Bang Dodo selaku sekretaris Nasdem. Artinya kenapa toh pada akhirnya Nasdem menjatuhkan pilihan hatinya kepada pasangan Munadi Morrison ini, Bang Dodo? 3M ya? Iya, 3M. Iya. Munadi Morrison menang. Munadi Morrison menang. Ini itu slogan dan slogan jadi. Iya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bung Andi. Iya. Beserta manajemen Radio Andalas yang telah mengundang kami untuk bincang-bincang santai, bukan ya? Iya, benar. Santai. Jadi dan seluruh dekatin dikit Pak Bang Dodo biar lebih jelas. Nah, mic-nya. Dan seluruh pemirsa dan pendengar Radio Andalas, selamat malam. Semoga sehat-sehat, selalu sukses dalam menjalankan aktivitas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi terkait dengan pertanyaan Bung Andi tadi, ini sungguh menarik dan juga ini pertanyaan yang berat bagi kami. Jadi soalnya gini, kalau partai Nasdem adalah partai yang terbuka dan profesional. Jadi kita bukan partai orang Sumatera ya, artinya yang pendirinya Pak Surya Paloh ya. Orang Aceh. Satu-satunya partai yang begitu dibentuk langsung lolos ke permen DPR RI kan. Jadi terkait dengan Pilkada Kerinci, jadi kita tidak semerta-merta untuk menunjuk atau memilih bakal calon yang kita usung. Itu ada proses, Bung Andi mungkin tahu sendiri, mengikuti dari proses pendaftaran sampai pleno di DPD kan. Terus kita
pleno di tingkat DPW Provinsi Jambi, dan terakhirnya di DPP Jakarta. Jadi ini merupakan proses yang begitu berat bagi kami. Soalnya yang mendaftar di DPD Partai Nasdem Kabupaten Kerinci itu sebanyak 12 orang. 12 orang ya? 12 bakal calon waktu itu. Jadi itu sesuai dengan peraturan organisasi Partai Nasdem. Tingkat DPD tidak boleh mengurangi pendaftar untuk dibawa ke Jambi, ke DPW, tingkat DPW dan ke DPP. Jadi semua kita antar. Namun di situ ada proses penilaian istilahnya kan, penilaian dari semua dinilai di DPD sudah dinilai, sudah ditelusuri visi misi dan aspirasi masyarakat. Jadi setelah pendaftaran ada jeda 2 hari 3 hari kami ke lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat. Yang 12 orang yang itu? 12 orang, semua kita. Tapi misalnya ketika di DPD di kabupaten ya, syarat-syaratnya itu tidak mencukupi, apakah bisa gugur ini dari 12 orang misalnya? Kalau menurut aturan boleh gugur. Kita bekerja sesuai dengan peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh DPP. Itulah petunjuk kita untuk melakukan penjaringan. Ya, tapi kemarin semuanya kalau untuk syarat-syaratnya lengkap ya. Administrasi lengkap. Makanya seterusnya ke DPW ya. Namun pada waktu itu dari 12 kita berbagai macam cara kita kan kita mencari yang terbaik untuk memimpin Kerinci ya. Jadi kita namun prosesnya memang kita lakukan semaksimal mungkin. Masukan masyarakat. Kemudian visi misi kita gali, dan mulai dari DPD kita gali. Kita gali apakah memang sinkron dengan kondisi dan situasi masyarakat di Kerinci yang notabene sebagian besar penduduknya petani. Gitu. Jadi itulah kita gali. Nanti setelah dilakukan pendalaman, kita langsung bawa ke Jambi tanpa pengurangan, 12 orang tanpa pengurangan. Semua kita, namun ada catatan. Catatan yang kita perlu penilaian kita dan masukan dari masyarakat itu. Terus artinya secara tidak langsung catatan itu menjadi pertimbangan dari DPW. Boleh kita katakan satu bentuk rekomendasi ya? Catatan bukan rekomendasi, cuma catatan. Catatan dari masyarakat. Person 12 orang kita bikin catatan atas penilaian dan aspirasi masyarakat tadi. Jadi disitulah menjadi pertimbangan DPW. Dan di DPW, pleno DPW kita presentasi satu persatu calon sebanyak 12 orang itu. Si A, kita presentasi ini siapa, popularitasnya bagaimana, tingkat elektabilitasnya bagaimana, itu kita paparkan di situ. Dari hasil kita penilaian kita di tingkat DPD tadi, semuanya kita sampaikan satu persatu, gitu. Setelah itu pleno nanti DPW menyerahkan ke DPP dan kita mengikut pleno di situ. Ketua dan sekretaris DPD diikut sertakan. Jadi dari 12 ini pada akhirnya Monadi yang jelas ya. Ya. Jadi itu salah satu rekomendasi dan catatan kami dari DPD karena beliau ini kan semua masyarakat di Kerinci ini pertama mengenali dia, itu belum dilakukan survei waktu itu. Kemudian visi misi beliau ini memang sinkron dengan keadaan masyarakatnya. Masyarakat kita yang mayoritas petani. Jadi pejuang petani pejuang itu masuk akal bagi kita gitu. Masuk akal. Memang kita butuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan untuk memimpin suatu daerah itu tidak bisa dadakan. Itu harus ada pengalaman. Pengalaman untuk mengelola pemerintahan. Jadi Pak Monadi ini kan tamatan STPDN. Kemudian pernah terlibat dalam pengelolaan pemerintah. Pernah menjadi camat, pernah menjadi kadis kan. Jadi itu udah berpengalaman. Begitu pula dengan Bapak Morrison. Siapa yang tidak kenal Bapak Morrison? Sebagai kadis pendidikan bisa maju di Kerinci kan. Jadi kita ingin yang seperti itu. Itu adanya dengan Pak Monadi dengan Morrison.
Itu salah satu pertimbangan. Itu belum dilakukan survei dulu. Nah, itu. Jadi setelah sampai di survei, kita lakukan survei. Dan ternyata Bapak Munadi juga yang tertinggi surveinya, internal Nasdem. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak mendukung Bapak Munadi kan, Bapak Munadi Morrison gitu. Baik. Dan kemudian ini Bang Dodo, apa yang jadi target dari Nasdem? Baik itu ya yang jelasnya terhadap paslon ini ketika katakanlah sampai mereka unggul, targetnya seperti apa nih? Jadi budaya Nasdem itu adalah kita bukan mementingkan kepentingan pribadi, bukan mementingkan kepentingan partai. Contoh sekarang kita mendukung Bapak Prabowo, tapi kita tidak mengotot untuk menjadi menteri. Itu mungkin sudah Bung Andi juga sudah mendengar pernyataan Surya Paloh kan. Jadi kita sampai ke bawah kita diajari seperti itu. Jadi untuk target tadi ya. Target. Seandainya Bapak Munadi Morrison unggul terpilih menjadi bupati pasangan dengan terpilih menjadi Bupati Kerinci untuk 2004-2009. Pak Munadi Morrison kan sudah membuat komitmen dengan masyarakat. Melalui visi misinya dan program unggulan. Itu sudah disampaikan, sudah disebarluaskan. Dan itu kita juga terlibat kemarin untuk mengusung visi misi. Jadi itu akan kita kawal untuk masyarakat. Partai politik pengusung khususnya Nasdem itu akan mengawal apakah janji itu seandainya terpilih apa ditepati atau tidak. Dan kalau tidak kita akan merekomendasikan. Itulah tugas kita. Jadi bukan bentuk kepentingan partai dan kepentingan pribadi, misalnya untuk masyarakat umum. Kalau tidak terrealisasi nanti gimana nih kira-kira? Kita akan mungkin itu merupakan salah satu fakta integritas, maksudnya fakta integritas dari pasangan ini partai. Itu adalah satu catatan nanti. Mungkin catatan. Itu merupakan fakta atau komitmen lah dengan partai. Jadi visi misi harus dijalankan, janji dengan masyarakat harus dijalankan. Mudah-mudahan sampai saat ini saya bukan baru-baru ini kenal dengan Bapak Munadi. Malah dari waktu di sekolah, waktu masih sekolah saya sudah kenal beliau. Saya sudah tahu betul juga dengan Bapak Morrison. Waktu menjadi kadis, saya pernah menjadi anggota dewan zaman itu kan. Jadi memang beliau profesional. Biasanya nih Bang Dodo, setiap partai ini kan dia punya kader, ya kan. Kalau kita lihat Pak Munadi ini kan bukan kader dari Nasdem. Apakah seolah-olah tidak mungkin kalau kita katakan Nasdem tidak punya kader? Bang Widodo juga merupakan seorang kader yang layak tentunya untuk berkompetisi. Tapi kenapa pada periode kali ini Nasdem tidak memunculkan kadernya, tetapi malah berpikir lain? Ini gimana nih Bang Dodo? Jadi kembali saya sampaikan bahwa ini malah tertuang dari ADRT partai Nasdem. Jadi kita partai terbuka dan proporsional. Jadi kita bukan mengutamakan kader, mereka mengutamakan putra-putri terbaik di suatu daerah tersebut. Kalau itu layak, ya itu yang kita ajukan. Itu udah di mana itu secara nasional begitu, udah tertuang dalam ADRT partai Nasdem. Kalau setahu Bang Dodo, mungkin intip-intip atau dengar-dengar untuk parpol lain seperti apa? Apakah sama? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti, tapi terkhusus di Nasdem seperti itu ya Bang? Tidak mengutamakan kader, yang penting dia kualitas ya? Kualitas seorang calon pemimpin. Nah, jadi kalau saat ini kita mendukung Bapak Munadi, berarti itulah yang berkualitas. Iya, dan kemudian juga tadi Bang Dodo sudah menerangkan bahwasanya di Nasdem itu dia tidak melihat artinya kepentingan dari internal partai politik ya. Misalnya Bang Dodo contohkan mungkin ada di salah satu internal nanti yang dapat jabatan apa gitu, tidak ya, tidak. Yang penting sejauh mana dia mampu untuk mewujudkan visi misinya, dan itu yang mesti dikawal Bang Dodo ya. Yang pasti janji kepada masyarakat, komitmen kepada masyarakat itu harus jalan. Jadi tujuan kita kan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Iya. Baik.
Dan kemudian untuk strategi pemenangan dari paslon ini seperti apa nih, Bang Dodo? Terima kasih, Wali. Jadi Partai Nasdem punya struktur sampai ke desa. Ya. DPRT kalau istilah namanya di Partai Nasdem, DPRT di tingkat desa. Dan 18 kecamatan kita sudah terisi. Jadi pengalaman kita memenangkan pileg kemarin, itu kita gerakkan, itu sangat optimal, Wali. Kita gerakkan kader-kader kita melalui jaringan DPRT pengurus desa, itu kita gerakkan bikin jaringan sana. Kemudian DPC tingkat kecamatan juga kita gerakkan seperti itu. Kemudian yang sangat istimewa sekali, kita punya 4 kursi di DPR dan wakil pimpinan. Alhamdulillah, Pak Bung Andi. Jadi itu merupakan mesin politik, politik. Mereka tuh punya masa, udah punya masa, udah pasti punya masa, udah pasti punya pemilih. Kalau nggak ada pemilih, tidak mungkin mereka menang. Dan kami sudah melakukan rapat internal, melalui dengan anggota-anggota dewan kita sekarang dari Nasdem. Jadi kita tuntut untuk tegak lurus ke partai. Insya Allah dan alhamdulillah mereka siap. Sekarang sudah jalan semua. Artinya mesin Nasdem saat ini bergerak, Bang Dodo ya? Alhamdulillah bergerak. Mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa ya? Dan itu sudah terstruktur ya? Bu Andi tahu sendiri, akhirnya ada istirahat, mengikuti terus kegiatan Bapak Munadi kan. Itu sudah kalau kami itu sudah menjadi kewajiban, kalau sudah situ diarahkan oleh DPP, kita sudah menjadi kewajiban. Itu Bu Andi. Baik, dan kemudian juga apa yang menjadi satu kepercayaan diri dari Nasdem khususnya terhadap pasangan nomor urut 3 ini bisa menang dengan jargon 3M nih tadi, Bang Dodo. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa mengurus daerah ini tidak bisa sembarangan orang. Tentu orang yang sudah punya pengalaman. Saya pernah mengalami di anggota dewan dulu. Sudah mengalami ini pemimpinnya ini gimana, pemimpinnya. Jadi memang untuk Kerinci ini memang dengan wilayah yang luas begini, memang harus di seorang pemimpin memang harus memahami lokasi kondisi di Kerinci ini. Jadi saya yakin Bapak Munadi, karena kedekatan dengan masyarakat dan semua relawan bergerak, mesin partai bergerak, kemudian diterima di tingkat penerimaan masyarakat cukup tinggi. Saya yakin beliau menang. Itu ya. Terutama jargon beliau ya. Pejuang petani, petani pejuang ya. Petani itu pas betul dengan kondisi masyarakat Kerinci yang sebagian masyarakatnya petani. Gitu. Apalagi boleh dikupas visi misinya itu boleh. Itu semua berpihak ke masyarakat. Baik. Dan kemudian juga ini harapan dari Nasdem terhadap paslon ini apa nih, Bang Dodo? Harapan kami tidak lain adalah, karena ini khusus internal Nasdem, jadi kami ingin menang besar. Kemarin sudah menang, tapi ingin menang besar. Karena kalau cuma menang kemarin, cuma menang di Liga 1, nah, itu kita aspirasi masyarakat tidak full, nanti kita bisa menyampaikan melalui parlemen. Kita harus butuh ada bupati kita menang. Jadi eksekutif juga ya, Bang Dodo ya. Jadi kita bisa aspirasi masih apa yang dikehendaki masyarakat, itu bisa tersalurkan dan bisa dieksekusi. Nah, gitu. Di legislatif udah menunggu, tinggal eksekutif lagi ya. Alhamdulillah kita mendapat unsur pimpinan kita sekarang, wakil ketua 2 Nasdem di Kabupaten Kerinci. Ini tidak cukup dengan itu. Nasdem ingin menang besar. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat Kerinci semua untuk mendukung paslon Munadi Murisun nomor 3. Kita Kerinci sejahtera dan berkeadilan. Baik. Dan kemudian ini Bang Dodo, mungkin agak lari sedikit nih Bang Dodo, artinya bagaimana sih sistem perekrutan
dari Nasdem terhadap internal partai? Artinya mungkin ya untuk rekrut gitu. Ya, Itu langkah-langkah ya seperti apa nih? Jadi alhamdulillah kemarin kita kan ada sistem digital Nasdem. Situ kita menampung anggota yang mau masuk dan 5 menit bisa selesai KTA-nya dari digital Nasdem. Jadi sekarang anggota kita yang sudah ber-KTA itu 18.600 seluruh Kerinci. Seluruh Kerinci ya? Seluruh Kerinci. Jadi yang ditargetkan DPP kemarin cuma 15.000. Alhamdulillah kita itu tidak ada apa istilahnya sistem yang khusus untuk misal Bung Andi mau masuk, silakan kita masuk, kita bikin KTA. Nah, jelas kita satu arah dan satu tujuan gitu dengan Nasdem. Kemudian bagaimana cara mereka membentuk karir mereka dan sampai pada akhirnya mereka bisa membuat sebuah prestasi lah katakan di internal Partai Nasdem? Jadi untuk ini contoh kecilnya, jadi banyak ada beberapa mahasiswa Kerinci itu yang sudah berhasil di Nasdem. Contoh ada Fajri, Sungai Abu. Dia dengan adanya berkiprah di Partai Nasdem, dia ada istilahnya udah ada prestasi, paling tidak bisa menampingi anggota DPR sebagai tenaga ahli misalnya. Kemudian ada di Hyang, Willy Aditya, mungkin Bung Andi tahu. Itu TA-nya orang Hyang. Itu dari mahasiswa, Liga Mahasiswa namanya. Itu ada sayap Liga Mahasiswa. Nah, itu sudah banyak yang berhasil. Nah, makanya sekarang kan ada beberapa mahasiswa di Kerinci juga sudah bergabung dengan Nasdem. Alhamdulillah dia situ mungkin tahu informasi bahwa ada yang berhasil melalui jalur Nasdem. Gitu. Jadi itu juga secara tidak langsung tuh melalui hemat cermat, artinya pantauan ketika memang dia punya potensi, kemudian langsung diposisikan gitu. Kadang-kadang contohnya seperti mahasiswa, kadang dia ingin bergabung dengan Nasdem. Jadi situlah dia di dalam baru menampakkan prestasi dia kan. Disampaikan prestasi. Artinya dia diberi ruang seluas-luasnya ya. Jadi diberi ruang seluas-luasnya. Itu sudah bergabung tuh nampak keaktifannya, prestasi dia di kota. Nanti langsung dari DPP menjadi perhatian DPP kan. Dikasih kesempatan untuk bekerja di DPP, di parlemen atau di tempat lain kan. Itu tidak mesti harus menunggu misalnya sekian tahun dia harus di internal partai baru, kemudian dia naik lagi setingkat. Tidak seperti itu. Itu tidak perlu. Kalau pengalaman selama ini ya kita lihat yang sudah berhasil di Nasdem, mahasiswa yang sudah berhasil itu tidak ada menduduki jabatan strategis di partai. Cuma keaktifan dan prestasi mereka yang ditonjolkan di situ nanti jadi perhatian oleh DPP kan. Kemudian juga sejauh ini edukasi dari Nasdem dalam hal edukasi politik kepada masyarakat ini seperti apa nih Bang? Kita kebetulan sekarang kita ada jaringan istilahnya parlemen dengan melalui anggota dewan. Nanti kan kita targetkan di reses. Nanti mereka bisa langsung di samping menyerap aspirasi masyarakat. Kita akan juga nanti untuk mensosiasikan edukatif masalah politik ya. Politik ini dinamis, Jadi ada enaknya juga, ada kita tidak tegang di luar suara, di luar anggapan, di luar saja ini politik ini tidak, bukan enak, santai, pergaulan luas kan gitu. Jadi kalau Bung Andi berminat kita bikin KTA-nya. Tapi kita masih tergolong muda nih Bang Dodo ya untuk aktif di jurnalis ya kan. Jurnalis kan dia independen ya kan. Tunggulah Bang. Saya tunggu Bang Dodo dulu. Ya kan. Bang Dodo kan masih panjang juga nih karirnya. Tapi kan. Tapi yang di DPR Kabupaten ini mudah-mudahan semua Bang. Ini mudah-mudahan semua. Saya tertarik Bang Dodo, tapi saya tidak mau rusak dari awal ya kan. Kalau sudah ke politik nanti kan. Ngeri-ngeri sedap juga nih.
Bang Dodo kan, ya untuk saat ini saya masih nyaman di posisi netral ya kan. Masih harus banyak berguru dengan Bang Dodo soal politik nanti secara internal. Baik, mungkin ini kita bisa langsung ke closing statement nih Bang Dodo, artinya barangkali dari tadi ada sesuatu yang lupa saya tanyakan dengan Bang Dodo, silakan disampaikan. Sesuatu yang belum tersampaikan sekaligus menjadi penutup untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, Bang Dodo. Jadi terima kasih untuk masyarakat Kerinci. Tanggal 27 November nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi, proses politik yang harus kita laksanakan untuk memilih pemimpin daerah yang terbaik. Jadi mari kita jaga kedamaian, terutama kita ini di Kabupaten ini cuma satu, kita berkeluarga, satu keluarga, satu etnis kita Bang Dodo ya, jadi, satu suku, satu keturunan ya. Jadi jangan menciptakan gesekan yang akan merugikan kita sendiri. Betul. Jadi marilah kita ikuti proses politik ini dengan riang gembira, dengan riang gembira. Kita adalah saudara. Jangan lupa 3M. Itu. Apa itu 3M? Mau Nadi Morrison menang. Itu kan. Baik. Cukup Bang Dodo. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bang Dodo ya. Semoga sukses ya membawa 3M ke depan. Dan terima kasih untuk Mitra Andalas dimanapun Anda berada, untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas, dan juga untuk pemirsa Andalas Channel. Saya Andi Andalas pamit undur diri dan tetap saksikan terus dialog kami jelang 27 November nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.